Yasir Neni Amin masih bersama Anda di Gelar Perkara, Saudara. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur membongkar pabrik rumahan ilegal yang memproduksi kosmetik palsu bermerek KLT di kota Surabaya. Tidak main-main, omset mencapai 500 juta rupiah setiap bulannya, Saudara. Lantas bagaimana akhirnya praktik ini terbongkar? Berikut ini penelusuran dari tim Gelar Perkara. Setiap wanita selalu ingin tampil cantik. Berbagai cara ditempuh untuk menjadi cantik, termasuk berkosmetik. Namun apa jadinya jika bisnis kecantikan justru dicurangi oleh oknum pembuat kosmetik palsu? Lantas, apa yang menjadi motif dan modusnya? Dan benarkah dari bisnis kotor ini, pelaku dapat meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah? Saudara, selengkapnya berikut ini penelusuran kami di Gelar Perkara Kompas TV. Produksi rumahan kosmetik palsu di kawasan Lebak Timur, Surabaya dibongkar anggota Subdit Indaksi di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Polisi membekuk seorang pelaku berinisial BS yang merupakan produsen kosmetik palsu. Pengungkapan ini berawal dari adanya pengiriman kosmetik bermerek KLT menggunakan jasa ekspedisi. Setelah dilakukan pengecekan, akhirnya diketahui kosmetik ini palsu dan dilaporkan ke pihak Polda Jawa Timur. Tim Gelar Perkara mendatangi pihak kepolisian. Menurut polisi, pabrik kosmetik ini sudah berjalan sejak tahun 2019 lalu. Pelaku mencampurkan semua bahan tanpa takaran yang akurat dan tidak memiliki izin edar. Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Kasubdit Tipit Indaksi AKBP Oki Ahadian. Kita akan bahas lebih jauh terkait dengan kosmetik palsu yang ada di depan kita ini. Jadi di depan kita nih Pak ada beberapa kosmetik. Ini yang palsu berarti ya Pak? Ya, ini yang palsu. Jadi beberapa waktu yang lalu kami dari jajaran di Treskrimsus Polda Jatim berhasil mengungkap masalah kosmetik palsu. Nah, pada tanggal 12 Maret ya, 2022. Jadi kita mendapatkan informasi, kemudian laksanakan lidik, kita mendapati seorang supir. Nah, berawal dari situ, akhirnya kita bisa mendatangi rumah yang bersangkutan, rumah tersangka ini. Supir ini berarti perannya sebagai apa nih? Dia mengantarkan kosmetik ini untuk dikirimkan kepada pembeli. Jadi kita temukan dia berada di JNT, gitu pengiriman. Jadi sistemnya si tersangka ini menjual online. Ini tapi kalau dilihat dari segi produknya mungkin bisa diangkat salah satu Bapak, boleh yang mana? Apa sih yang terlihat mencolok mungkin perbedaannya dengan kosmetik yang asli? Ini tidak ada perbedaan sama sekali ya. Jadi dia tiru betul-betul sama dengan produk aslinya dari KLT. Terutama kemasannya itu tadi ya? Ya, dari sisi kemasannya. Namun isinya yang tidak sama. Jadi isinya yang berbeda. Tapi kalau dari model cepuknya, kita sebut cepuk ini, cepuk atau wadahnya, itu sama persis dengan produk KLT yang resmi. Ya. Kalau dari sisi harganya Pak? Kalau dari sisi harganya selisihnya sekitar 110.000, lebih murah. Maksudnya dia tersangka ini menjual sekitar harga 90-an ribu. 90.000 itu permisi. Ini kalau paket. Satu paket ini isinya adalah sabun muka. Ya, sabun muka, ada face toner, ada face wash gitu. Ada krimnya juga, ini juga berbagai macam. Oke, jadi kalau saya tunjukkan kepada Anda nih saudara, yang beberapa yang ada di depan atau yang di dalam kemasan ini ada face wash atau sabun muka, lalu ada krim malam, ada day cream atau krim pagi, lalu juga ada toner.
Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 produk yang ini dijual 110.000 lebih murah Bapak ya, dibandingkan dengan harga aslinya atau pada produk aslinya. Jadi ini dijual Rp90.000, kalau yang asli Rp200.000 dijual secara online. Kalau yang produk asli bisa online, bisa langsung dia di tokonya ada, resminya ada, itu toko resminya ada. Tapi kalau yang palsu ini lewat online? Hanya online. Dia untuk mengelabui petugas, makanya dia tidak memasang toko atau dia membuat toko secara resmi, nggak ada. Dia hanya secara online aja. Sudah berapa lama nih Pak bisnis ini dilakukan? Dari tahun 2000, berdasarkan dari pemeriksaan kita itu tahun 2018 Mbak. Dari tahun 2018 sampai sekarang. Sekitar 4 tahunan berarti ya? Hampir 4 tahun. Ya ekonomi aja Mbak ya. Jadi dia memanfaatkan produk yang resmi, yang mempunyai izin, dan dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu kan. Karena dia bahannya juga lebih sederhana ya. Apa saja bahannya Pak? Ada air biasa, air putih biasa, kemudian dia ada bahan perwarnanya, ada sabun gitu, sabun biasa. Bukan sabun muka khusus gitu Pak? Tidak sabun muka khusus. Dan dia tidak ada izin edarnya gitu. Ya memang sangat full melanggar lah ya. Yang diamankan ada beberapa karyawan, tapi yang bersangkutan karyawan-karyawan ini sebagai saksi, karena yang punya ini yang kita jadikan tersangka ya. Jadi sampai sejauh ini tersangka berapa orang Pak? 1 orang. Iya, inisial BS ya. Perannya tuh sebagai apa Pak? Dia yang punya owner sekaligus yang menginisiasi pekerjaan ini. Pak, biasanya tuh kalau misalkan seperti bisnis skincare ini kan ada semacam apoteker dan lain sebagainya untuk melakukan pengaturan masing-masing berapa takarannya untuk membuat skincare. Nah, kalau yang bersangkutan ini membuatnya seperti apa caranya Pak? Dia campurkan tadi bahan-bahan tadi itu Mbak. Jadi dia campurkan dari air, kemudian ada krim, bahan perwarna. Jadi dengan cara yang sederhana, taruh dia di ember yang dimensi agak besar, kemudian dia aduk, dia campur kayak gitu, tergantung jenis-jenisnya. Kalau yang toner juga dia cuma tambahin sampo biasa gitu. Jadi hal-hal yang sederhana ini, namun dia menjualnya dengan label KLT. Nah, orang yang sebagai pembeli rutin di KLT karena melihat dari secara online, ini ada produk KLT yang lebih murah nih, 90.000, 95.000. Ngapain saya harus mengeluarkan uang 200.000? Lebih baik saya beli yang murah. Padahal dia tidak tahu kalau yang produk murah ini adalah palsu gitu. Melalui pemeriksaan yang lebih detail oleh pihak-pihak terkait gitu. Kalau ini sama sekali tidak ada. Asal campur-campur begitu tadi ya. Di total dalam 1 bulan dia ini omsetnya 570 juta. Ya hampir sekitar bisa mencapai 20 M lah sudah. Dia dalam global ya, karena dalam 1 bulan dia per bulan dapat omset 570 juta. 570 juta per bulan. Dia omsetnya. Kalau kita ngelihat dari sisi bahan-bahan yang dia pakai, ya tidak mengeluarkan modal yang besar ya. Kalau untuk sanksi nih Pak, atau undang-undang yang diberlakukan kepada yang bersangkutan? Kita pakai undang-undang kesehatan sama perlindungan konsumen, juga kita lapis dengan undang-undang perdagangan gitu Pak. Ancaman hukumannya Pak? Ancaman hukumannya 5 tahun ke atas ya. Menurut dokter kecantikan, kosmetik palsu dapat membahayakan kulit. Para penggunanya dapat mengecek tanda BPOM sebelum digunakan. Saudara, saya sudah bersama Dr. Sylvia Lerik. Kita akan tanyakan lebih jauh terkait bahaya dari kosmetik palsu ini seperti apa sebetulnya. Dokter, kalau kita berbincang mengenai kosmetik palsu yang sebelumnya juga sempat beredar, informasi yang kami terima ini dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dan ada informasi juga bahwa untuk mencampur kosmetik ini tidak ada takaran khusus, jadi langsung main cemplung begitu saja. Jadi kalau dari sisi kandungannya, apa sebetulnya yang menjadi bahayanya? Oke, untuk kosmetik palsu itu sebenarnya bahayanya
ada di banyak aspek ya, karena kan proses pembuatan kosmetik sendiri itu sebenarnya sangat rumit dan sebenarnya harus dikontrol baik dari segi sterilitasnya, kemudian seperti yang tadi Mbak Kika bilang, untuk takaran bahan-bahannya, itu untuk kandungan-kandungannya itu juga harus akurat sekali supaya bisa benar-benar memberikan manfaat untuk kulit kita. Nah, kalau untuk kosmetik-kosmetik palsu ini kan seperti yang beritanya sudah kita lihat ya, itu kan mereka mencampurnya mungkin tidak di tempat yang steril, kemudian takarannya juga asal-asalan, dan mungkin juga bahan-bahan yang dipakai juga belum tentu memang bahan-bahan yang sesuai yang memang diperlukan oleh kulit kita. Dan kadangkala yang berbahaya adalah ketika di dalam kosmetik-kosmetik ini dicampurkan bahan-bahan yang tidak boleh digunakan seperti misalnya merkuri ataupun obat-obatan keras yang sebenarnya pengawasannya harus di bawah penggunaannya harus di bawah dokter gitu. Untuk beberapa produk kosmetik tertentu memang itu alkohol masih bisa diizinkan untuk dipakai dalam salah satu campuran di dalam kosmetiknya ya, tapi tentu saja kan balik ke itu tadi, takarannya harus sesuai, kemudian proses pembuatannya juga harus steril ya, pabrik-pabrik kosmetiknya sendiri kan juga sudah harus mendapatkan izin supaya segala proses produksinya maupun pengemasannya sampai nanti diterima oleh konsumen itu semuanya sesuai. Ada kandungan-kandungan bahan-bahan yang berbahaya ya, atau obat-obatan keras yang dipakai yang di luar pengawasan dokter ya, seperti misalnya kadang-kadang mereka mencampurkan merkuri yang sudah dilarang atau dicampurkan seperti produk hidroquinon ataupun steroid dalam dosis tinggi ya yang dipakai setiap hari. Nah, itu efek sampingnya bisa bermacam-macam ya, mulai dari reaksi iritasi pada kulitnya, bisa kering, kemerahan gitu ya, atau bisa juga nantinya menyebabkan masalah-masalah seperti flek yang semakin menggelap, yang semakin menghitam ya, atau bercak-bercak keputihan, atau bahkan yang kemarin sempat viral di Instagram ya, kalau kita perhatikan ada lotion yang dikatakan sebagai lotion pemutih dan sebenarnya mengandung steroid gitu ya, dan akhirnya menimbulkan stretch mark bagi penggunanya setelah dipakai beberapa bulan gitu ya. Reaksi dari produk itu sebetulnya berapa lama? Oke, untuk produk-produk itu sebenarnya biasanya akan terlihat hasilnya setelah penggunaan sekitar 1-2 bulan ya. Tetapi untuk produk-produk yang natural, hasilnya kan tidak selalu instan ya. Tapi kita bisa memperhatikan bahwa setiap kali semakin sering kita pakai, semakin lama kita pakai, produk tersebut akan membuat tampilan kulit kita lebih sehat, lebih bagus ya. Di sini juga saya udah download juga ya. Nanti di situs brandanya sini ada pilihan untuk scan produk gitu ya. Nah, tinggal kita scan aja produknya, kemudian tinggal kita ambil produk yang memang kita pakai. Biasanya kalau produk yang asli itu pasti di belakangnya sudah ada keterangannya, nomor BPOM-nya. Ini bisa kita masukkan di situs halaman BPOM untuk kita cek apakah benar produk ini terdaftar, karena jangan-jangan bisa aja stikernya misalnya palsu atau cuma sekedar ngarang-ngarang nomornya ya. Nah, ini kita bisa cek keasliannya. Ataupun kalau memang kita membelinya dari reseller, kan sekarang biasanya reseller itu juga diberikan sertifikat khusus bahwa mereka adalah trusted reseller. Nah, jadi kita bisa berhati-hati dalam kita memilih tempat-tempat kita membeli produk-produk tersebut. Dari kacamata pengamat hukum, kasus ini sangat berdampak pada kesehatan konsumen, apalagi menyoal kecantikan. Era pandemi pun menjadi celah pelaku bertindak kriminal. Kalau kita ngomong penegakan hukumnya, banyak faktor yang akan menentukan ya. Dan ini bukan kasus satu-satunya, dan ini sudah sepertinya menjadi semarak, utamanya dalam kondisi pandemi ini. Ada kesempatan untuk memakmurkan orang yang dengan melawan hukum, untuk mengambil keuntungan dari itu semua. Kalau kita ngomong penegakan hukum ada 3 faktor ya. Undang-undangnya sudah jelas kok. Kalau soal tentang pemalsuan merek gitu ya, undang-undangnya sudah ada, sudah jelas, tapi justru penegakannya itu sangat dipengaruhi oleh perangkat aparat penegak hukumnya. Siapa dalam itu? Tentu kepolisian di depan. Nah, baru masyarakat ini justru mengambil inisiasi dengan kelonggaran-kelonggaran apa yang terjadi. Kelihatannya waktu pandemi ini digunakan untuk hampir semuanya orang dalam rangka boleh berusaha, oke, tapi tidak harus dengan melanggar hukum. Ini terjadi. Kembali lagi terhadap kesehatan rakyat, kesehatan masyarakat. Perlu diketahui bahwa hak hidup sehat itu dijamin kok secara konstitusi, tepatnya pasal 28H dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45.
Siapa yang dirugikan dalam ini tentu konsumen. Konsumen itu diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan. Kalau kita bicara masyarakat, rakyat masyarakat, maka negara harus hadir. Dalam ini penegak hukum harus hadir untuk melindungi rakyatnya, melindungi masyarakatnya. Undang-undang sudah memberikan, ya, undang-undang memberikan. Tadi sudah ketemu undang-undang merek, kemudian undang-undang perlindungan konsumen, terlebih dengan undang-undang kesehatan. 3 undang-undang ini yang menurut saya dalam rangka untuk melindungi konsumen atas pelanggaran-pelanggaran merek yang diberikan. Thank you. Saat ini menjadi cantik adalah tuntutan sekaligus pilihan. Sebagai konsumen, kita wajib untuk selektif dalam memilih produk demi memproteksi wajah dan tubuh kita dari bahan-bahan yang berbahaya. Kuncinya satu, yaitu cek keaslian produknya terlebih dahulu. Dan jangan asal murah. Saudara, dari peristiwa ini kita juga berkaca bahwa ada undang-undang dan juga jeratan hukum yang serius bagi pembuat kosmetik palsu. Ada 3 undang-undang yang menaungi atau memayungi konsumen. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kedua, Undang-Undang Perdagangan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Kesehatan. Tak main-main, jeratan hukumannya bagi pembuat kosmetik palsu hingga 5 tahun penjara. Tika Madonna, Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.